Irfan Rifani Faza Sandiaga Uno Van Garut. Irfan Rifani Faza atau lebih akrab disapa Irfan Faza, pria kelahiran Garut, anak ke-6 dari 7 bersaudara itu, merampungkan sekolah dasar pada tahun 1987 di Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Garut. Setelah tamat dari SMP Negeri 5 Garut tahun 1990, Irfan melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Garut dan gelar sarjana S1 ia peroleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP Bandung tahun 1999. Irfan memang seorang yang gemar melakukan hal yang bermanfaat, terutama untuk anak-anak muda yang selalu diajarkannya bagaimana membangun bisnis dan bermental mandiri, berprestasi, serta pengusaha yang terpandang. Lahir di Garut, pengalamannya menjadi kandidat Bupati Garut membuatnya semakin dekat dengan masyarakat luas. Secara khusus, Irfan adalah tokoh yang menjadi panutan anak-anak muda Kabupaten Garut. Musik menjadi hobi utama, selain kegemaran lain, terutama kegiatan di alam bebas. Tidak hanya dikenal sebagai anak band, Irfan juga mahir memainkan semua alat musik sehingga eksis sebagai anak muda yang populer di Garut. Aktif berorganisasi sejak sekolah, Irfan yang menjadi panutan anak muda Garut memiliki karir profesional yang panjang dari tahun 2001 sampai 2004. Misalnya, ia pernah menjadi Supervisor PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Pindah ke Kalbe Pharma, ia menjadi Supervisor selama 2 tahun. Kemudian menjadi Sales Manager Pharos Indonesia dari tahun 2006 sampai 2010. Selama 4 tahun sejak 2011, Irfan dipercaya sebagai Business Manager PT Pharos Indonesia, Komisaris Utama di PT Pasar Persada Indonesia, Komisaris di PT Pastara, dan Direktur di PT Bangun Solusi Morowali. Motonya, hidup tanpa ekonomi hancur, hidup tanpa agama juga hancur. Kini Irfan tengah menyelesaikan proyek pembangunan kompleks bisnis yang ia namakan Bumi Shift Java yang terletak di bilangan Jalan Cimanuk, Garut, Jawa Barat. Dengan konsep bisnis yang terpadu dan menyatu dengan kepentingan kaum milenial, ia juga mengajak para kaum muda yang mempunyai inovasi dan kepikiran maju untuk bersama-sama mengembangkan bisnis di Bumi Shift Java. Sosok Irfan yang banyak bersamaan dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang juga tutor Irfan dalam menjalankan konsep-konsep bisnisnya selama ini. Banyak kesamaan antara Irfan dengan sang menteri, sama-sama muda, energi, sukses dalam berkarir, menjadi panutan anak muda, dan gemar melakukan kegiatan sosial serta menyukai musik. Maka tak heran, kini mulai banyak suara di kota Intan yang menyebutkan Irfan Rifani Faza adalah Sandiaga Uno Van Garut. Tidak berlebihan memang, keduanya mendapat hati di kaum milenial yang terkenal dengan kekuatan bisnisnya. Insya Allah nanti kita di sini kita akan menjadi tempat wadah bagaimana kita memberikan suatu edukasi dari Ipolik Sosbudhan Kampung, gitu. Tapi khususnya kalau di sini sih pinginnya ini lebih jadi kedepankan masalah ekonomi ya, seni dan budaya. Dan apalagi seni dan budaya ini kan sekarang ini lebih banyak apa ya? Hampir 100%, 80% dia gak bisa hidup dari seni dan budaya. Insya Allah apalagi dengan kesempatan sekarang ya, yang ini kita sekarang udah berbasis digital semua. Di mana kuota itu kan banyak sekali cepat habis. Jadi bisnis yang paling memudahkan adalah menyedot kuota. Nanti di sini ada si podcast ini tempatnya ini di sini. Nanti ini belum dipakai ini ya, pakai latar. Jadi kita diperuntukkan yang masuk ke si podcast ini adalah musik yang punya karya. Karena kita juga kan memasarkan bagaimana masa kita kalah sama pihak asing, kita nyerang musik-musik atau grafo dan masuk ke Indonesia, kita jadi konsumen. Tapi di sini kita akan ciptakan iklim produsen ya, dari musik karya, ekonomi, agribisnis,
Terus dari olahraga juga nanti insya Allah kedepannya kita akan buat olahraga yang namanya olahraga digital. Di sini nanti ada fitness digital, ada bela diri digital. Bingung kan? Tunggu tanggal mainnya nanti. Nah, di bawahnya lagi di sini nanti kan ada yang namanya gerakan ekonomi kreatif. Ya, ini di bawah pemimpinnya ini, ketua dan pemimpinnya adalah Bapak Sandiaga Uno. Di sini adalah ketuanya Dr. Hendro, ya. Terus juga ada beberapa bidang-bidang lagi dan banyak, ada 12. Ditutup terakhir itu ada Yayasan Sahabat Quran Mitra Buddha. Dari semua pemasukan bisnis wajib dipotong masuk ke situ. Untuk apa? Untuk bagi-bagi dari rakyat untuk rakyat. Ya. Selain kita insya Allah semoga bisa memberikan pengembangan pemberdayaan buat masyarakat juga, sisi lain juga mudah-mudahan pendapatan daerah ya untuk khususnya Kabupaten Garut bisa semakin meningkat. Tempat nanti di sini tempat ada kantor tour and travel, juga kasir dari si podcast, kita boleh menyewa rental podcast di sini. Yang penting podcast tersebut ya saya berpesan itu lebih banyak memotivasi khususnya bangsa Indonesia, karena di saat terpuruk saat ini yang dibutuhkan adalah bukan pesimis tapi kita harus tetap optimis ya. Insya Allah sirumwai dari rezekian selama kita mau melangkah rezeki insya Allah pasti ada ya. Bicara tentang ekonomi kreatif ini bicara tentang ekonomi masa depan, karena hari ini kalau kita tren ekonomi itu kan kita masuk pada gelombang ekonomi keempat. Ekonomi ketiganya itu ekonomi berbasis kepada informasi dan teknologi. Sekarang kita masuk kepada gelombang ekonomi yang berbasis kepada ekonomi kreatif. Artinya ini menjadi sebuah Gcraft harapannya menjadi sebuah rumah besar untuk mengkonsolidir para pelaku ekonomi kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu bicara tentang ekonomi kreatif ini kita bicara tentang kolaborasi. Bagaimana aktor pelaku ekonomi kreatif, penguatan ekonomi kreatif harus mempunyai satu visi misi yang sama. Kalau bicara tentang aktor maka ada 4 aktor pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah pelakunya itu saya sendiri, yaitu ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, kalau kita cross check di Kabupaten Garut itu hanya ada 3 subsektor yang paling ini ya, kuliner, fashion, sama kriya. Padahal gitu tadi bicara tentang subsektor ekonomi kreatif ada 17. Ini tentunya menjadi sebuah PR kami bagaimana Gcraft bisa mengkonsolidir 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang kedua itu komunitas. Hari ini misalkan Gcraft bagian dari komunitas, salah satu komunitas ekonomi kreatif, rumah besar ekonomi kreatif. Bagaimana kita bisa menghimpun, melakukan sebuah kolaborasi agar para pelaku ekonomi kreatif itu bisa bangkit. Nah, yang ketiga akademisi. Ini juga peran para akademisi, peran kampus untuk berperan serta bagaimana kita mencoba mengembangkan sisi kekuatan ekonomi kreatif. Dan terakhir ada government, pemerintah. Nah, inilah empat aktor ini memang harus mempunyai sebuah frame yang sama, visi misi yang sama, bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif di Garut. Tanpa itu ya nggak bisa maju. Tadi misalkan ya pemerintah menyampaikan bahwa dari 17 subsektor hanya 3 subsektor. Inilah PR kami. Tentunya memang ini harapan kami itu bagaimana pemerintah Kabupaten Garut itu bisa duduk bareng, duduk bersama. Apa yang menjadi masalah bagi para pelaku ekonomi kreatif di lapangan itu satu, dan saya lihat memang urusan komunikasi itu ini kurang. Nah, kemudian yang kedua tadi misalkan di sini ada kalau tidak salah Kabupaten Garut pun sudah membentuk
turunan dari PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional, nggak salah Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah lah atau apalah namanya kalau nggak salah, karena beberapa bulan yang lalu saya juga diminta untuk hadir. Cuma memang ini menjadi sebuah kebiasaan di Kabupaten Garut itu hanya sebatas launching. Nah, sebetulnya ini menjadi launching dan retorika gitu. Nah, launching dan retorika semata. Harus sebetulnya pembentukan itu sesuatu yang konkret harusnya. Sesuatu yang konkret bagaimana seluruh stakeholder termasuk salah satunya adalah para pelaku ekonomi kreatif berpikir bareng, duduk bareng untuk sama-sama melihat sebuah kondisi yang nyata. Kalau kita lihat memang pendekatan pemerintah selalu pendekatan itu berbasis kepada charity, berbasis kepada seperti sinterklas, kita beri, kita hanya sekedar memberi, padahal kan tidak hanya sekedar itu. Ya, langkah yang konkret tentu ini juga sudah diperlihatkan oleh teman-teman kita yang lain, bagaimana misalkan membangun solidaritas itu sudah pasti. Nah, tentu yang langkah kami harapannya memang yang kita lakukan adalah kita menggalang solidaritas bersama para pelaku ekonomi kreatif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita sekarang lakukan adalah alhamdulillah ini kita rutin, kemarin ada sekitar 40 ekonomi kreatif, bahkan kita melakukan sebuah coaching bisnis ya, bagaimana para pelaku ekonomi kreatif harus adaptif dengan kondisi, dan itu sampai sekarang kita terus melakukan konsultasi gitu ya. Rata-rata per hari itu ada dua pelaku, ada tiga, ada satu, dan itu upaya yang konkret gitu ya. Yang kita melakukan klinik bisnis, bagaimana kita mendorong, memotivasi para pelaku ekonomi kreatif meskipun dalam kondisi PPKM, meskipun dalam kondisi pandemi, bagaimana mereka harus bisa tetap maju, kita dorong, dan yang lebih penting tadi ya, mereka pun bisa beradaptasi dengan sebuah kondisi yang ada. Kalau pengusaha itu adalah kita harus lebih apal bunglon di saat orang dalam keadaan pandemi gini. Kalau menurut saya itu ada peluang untuk usaha, bukan untuk jadi pesimis tapi harus optimis. Nah, itulah yang kenapa di kawasan Sipanjapa ini kita kolaborasi. Yang paling penting itu kan ide kreatif berbasis kolaborasi, apalagi kalau dengan pemerintah setempat. Ketika ada kejadian seperti ini, dari kaca pandang pengusaha ya, bukan berarti kita harus mementingkan perut sendiri, tetapi yang ada kebahagiaan yang paling jeruk pisan bahasa Sunda itu ketika kita bisa melihat orang itu senyum kebahagiaan yang namanya rezeki itu bukan berarti dalam bentuk money atau uang ya, tapi dalam bentuk ada peluang di mana kita bisa bekerja secara sustainable atau berkepanjangan. Alhamdulillah ini ada Kang Hendro di sini ya. Ada beberapa pengembang Indonesia, ada tour and travel, ada orang digital marketing, ada PBFI GIM yang insya Allah kedepannya juga kita akan buat sebagai salah satu industri, karena kebanyakan nggak hanya artis aja, atlet juga punten pisang ya. Coba lebih berpikir panjang ke depannya supaya bisa ada peluang ketika masuk di Sipanjapa, para atlet, artis atau pelaku ekonomi lainnya atau UMKM bisa berkepanjangan ya dari segi nilai tambah perekonomian. Insya Allah. Tapi kalau saya kasih tahu sekarang itu kan rahasia negara ya, rahasia negara. Nanti aja kita ngumpul lebih spesifik lagi dengan beberapa para pemimpin yang ada di Sipanjapa lagi ya. Sementara itu aja, nanti rahasianya ketika kita ngumpul semua para pemimpin ini, salah satu pemimpinnya ya, Kang Hendro, juga ada Kang Uum, ada LD, ada GG, ada Kang Jo, ada Kang Asep Logika, ada Jakaria, semua kita ngumpul di sini. Ada Ferry Slamet, banyak banget sih, ada Edward, ada Ridwan, ada POG. Kayaknya kalau kita hitung mungkin ada sekitar 15-16. Sekarang baru gabung kayaknya orang-orang BEM gitu ya, orang-orang BEM di luar tuh pada ngumpul juga. Nah, intinya masuk ke sini bukan kita mau mengadakan pergerakan, tapi masalah di sini adalah bagaimana kita melihat peluang kedepannya dengan situasi dan kondisi saat ini dijadikan sebagai
peluang untuk mengais rezeki. Di saat ada masalah pasti ada peluang. See you. Oke kawan-kawan, kita tadi sudah menyimak dua obrolan bersama ketua dari Gekrab dan pencetus dari apa ini Bumi Coffee ya, Sipan Japa. Ya, ini dua-duanya milenial yang sukses di bidangnya masing-masing dan patut kita apresiasi. Belum Bersama sukses saya. kan? Belum. Kenapa belum sukses? Karena bagi saya sukses itu adalah di akhirat. Tapi di dunia saya kemang-kemang. Dunia itu hanya sementara, Kang. Oke, kita akan bertemu lagi bersama saya Joen Diaskar. See you. Irfan seakan tak mau berhenti berbuat kebajikan. Baginya, akhir tujuan dari apa yang dilakukannya adalah akhirat. Jadi pada intinya, yang diperbuatnya selama di dunia untuk mencapai kesuksesan. Baginya, kesuksesan adalah di akhirat luar biasa. Dari Garut, Jawa Barat, Johendi Pengabar.